Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kitab Nabi Habakuk. Yang pertama adalah riwayat Nabi Habakuk. Nabi Habakuk adalah salah satu nabi kecil yang diangkat oleh Allah di dalam Perjanjian Lama. Namun, informasi tentang riwayat pribadinya di dalam Alkitab sangat terbatas. Kabarnya, Habakuk hidup pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Yoyakin dari kerajaan Yehuda di tanah Israel. Habakuk dikenal karena iman dan keberaniannya untuk menghadapkan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang keadilan kepada Allah. Meskipun terjadi banyak kekacauan di sekitarnya, termasuk penindasan oleh bangsa Babel, Habakuk tetap percaya pada kebenaran dan keadilan Allah. Kitabnya menawarkan pengajaran yang mendalam tentang pentingnya iman, pengharapan, dan kepatuhan kepada Allah dalam menghadapi masa-masa sulit. Sedangkan isi kitab Habakuk terdiri dari 3 bab, berisi dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah, serta penglihatan-penglihatan yang diterimanya. Berikut ini adalah ringkasan isi dari masing-masing bab. Bab pertama dimulai dengan keluhan Habakuk tentang kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi di tanah Israel pada waktu itu. Habakuk bertanya kepada Allah mengenai ketidakadilan, dan dia mengeluhkan bahwa hukum tidak dilaksanakan dan kekerasan terus berlanjut. Allah memberitahu Habakuk bahwa dia akan menggunakan bangsa Babel sebagai alat hukumannya atas dosa-dosa bangsa Israel. Ini sangat mengejutkan Habakuk karena bangsa Babel dikenal sebagai bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Israel. Namun Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang adil dan kuasa. Kemudian bab kedua berisi penglihatan yang diterima oleh Habakuk. Di dalam penglihatan ini Allah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Allah menegaskan bahwa orang yang hidup dalam kefasikan akan menerima hukuman yang setimpal. Sementara orang yang hidup dengan iman akan hidup. Bab ini juga berisi serangkaian cela atau kecaman atas bangsa Babel dan kerajaannya yang sombong. Kemudian pada bab ketiga adalah sebuah doa yang terdiri dari sebuah nyanyian pujian. Habakuk memuji Allah atas kebesarannya, mengingat perbuatan-perbuatan ajaibnya di masa lalu, dan menyatakan keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya pada akhirnya. Doa ini menggambarkan Allah sebagai sang pembebas dan kekuatan penyelamat bagi umatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat-ayat emas dari kitab Habakuk. Yang pertama adalah Habakuk 2 ayat 4 yang berbunyi, "Lihat, dia yang sombong jiwanya tidak lurus dalam dirinya, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya." Kemudian yang kedua adalah Habakuk 3 ayat 17-18 yang berbunyi, "Walau pohon ara tidak berbunga dan tidak ada buah anggur di pokok-pokok anggur, walaupun hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan makanan, walaupun kambing-kambing dari kandang telah lenyap dan sapi-sapi tidak ada lagi di kandang-kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, akan bersukacita dalam Allah Juru Selamatku." Ayat-ayat ini mencerminkan tema-tema yang penting di dalam kitab Habakuk, seperti iman yang diperlukan bagi orang benar untuk hidup dalam kesulitan, dan kepercayaan bahwa Allah adalah penyelamat dan sumber kekuatan bagi umatnya. Bahkan ketika segala sesuatu tampak suram dan tidak menjanjikan,
Ayat-ayat ini mengilhami keberanian, harapan, dan pengharapan dalam iman Kristen. Sebagai kesimpulan, bahwa kitab Habakuk menggambarkan pertanyaan, keluhan, dan keberanian Nabi Habakuk untuk berbicara dengan Allah mengenai ketidakadilan dan kemudian menerima jawabannya. Ini juga menegaskan keyakinan dari Habakuk di dalam keadilan dan penyelamatan Allah, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tentang riwayat Nabi Habakuk dan isi kitab dari Habakuk. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.